1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-11 mulai, firman Tuhan berkata, ya saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik, ayat 12, di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Firman ini berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, firman Tuhan bilang, ya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, ya kita ini seperti yang kita tahu bersama, firman Tuhan bilang bahwa ya kita semua ini di dunia hanyalah perantau. Kenapa? Karena satu saat nanti kita akan kembali ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu di dalam sorga. Jadi di dunia ini kita ini hanya perantau, ya. Artinya apa? Tidak akan selama-lamanya kita tinggal di dunia. Makanya jangan terlalu mencintai dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Karena kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Rasul Paulus mengingatkan ya kepada jemaat, dia berkata, Petrus mengingatkan kepada jemaat, ya dia bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, ya aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, ya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita tahu saudara ya bahwa ya daging ini punya banyak keinginan. Ya daging kita ini terus berusaha berjuang melawan keinginan roh kita. Sehingga Rasul Paulus bilang, setiap kali aku melakukan bukan yang aku kehendaki. Ketika dia pengen berbuat baik, maka seringkali yang jahat yang dia lakukan. Kenapa? Karena keinginan daging. Ya, jadi kita harus berjuang ya untuk melawan, ya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sekalipun seseorang di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Sekalipun kita berpikir mau hidup kudus, kita punya perasaan saya pengen terus ya untuk dekat-dekat dengan Tuhan. Ya kita berniat untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau kita tidak menjauhkan diri dari perbuatan daging, maka ya semua itu akan menjadi sia-sia. Kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Makanya di sini dikatakan ya biarlah kita ini sebagai pendatang dan perantau, ya kita harus menjauhi ya keinginan-keinginan daging ini yang berjuang melawan jiwa kita, yang ingin membawa kita ini jatuh dalam dosa. Saudara ingat, daging ini adalah permusuhan dengan Allah. Daging ini tidak mungkin tunduk kepada hukum Tuhan. Karena itu banyak kita melihat orang-orang yang mengaku hidupnya Kristen, tapi mereka tidak melakukan hukum Tuhan. Kenapa? Karena mereka masih hidup dipimpin oleh daging. Ya ketika daging kita ini yang berkuasa, daging kita ini yang lebih besar dari manusia roh kita, maka kita tidak berdaya. Ya maka kita tidak akan pernah mungkin bisa menjauhkan diri dari keinginan daging. Tapi ketika kita membangun manusia roh kita, maka kita akan mampu menundukkan daging kita. Karena itu firman Tuhan berkata, ya kita harus menjauhkan segala perbuatan daging, dan jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Sebab barang siapa melakukan perbuatan daging, dia akan mati binasa. Tetapi jika oleh roh kita mematikan segala perbuatan tubuh kita, daging kita, maka kita akan beroleh kehidupan. Saudara, ya kita belajar hari-hari ini untuk terus mematikan kedagingan, untuk terus mematikan ya keinginan-keinginan daging, keakuan diri yang semakin hari itu membawa manusia itu semakin ya pengennya dihargai, pengennya dihormati. Ya keinginan daging itu meminta sesuatu yang pasti bertentangan dengan keinginan roh, melakukan segala hal yang dilarang oleh Tuhan. Karena itu kita harus menjauhkan diri saudara. Selama kita ini menumpang di dunia ini, kita menjadi perantau. Ingat, tidak akan selamanya kita ada di dunia. Kita di sini hanya perantau. Ada satu tanah kekekalan, yaitu sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat berikutnya dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, ya kita ini di sekeliling kita banyak orang yang belum mengenal Yesus. Ya, di sekeliling kita ini banyak sekali orang yang tidak mengerti kebenaran. Firman Tuhan berkata, bagaimana cara kita ini bersaksi, yaitu dengan kita memiliki cara hidup yang baik. Ya, kemarin ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, "Ibu, ya kita ini sebagai orang Kristen harus berbuah. Saya tuh bingung, bagaimana caranya saya bersaksi, Bu? Saya ini tidak fasih lidah, saya masa cari-cari orang untuk saya menyaksikan Tuhan." Saya berkata, "Ibu, ya cara kita bersaksi nomor satu yang harus kita lakukan adalah miliki cara hidup yang baik, hidup yang diubahkan, karakter yang diubahkan, supaya orang melihat kita gini, itu orang Kristen loh, hidupnya baik ya, dia terkenal baik ya, suka menabur, suka memberi." Jangan sampai ada yang bilang itu orang Kristen ya, iya, wah itu kalau buang sampah sembarangan, di rumahnya jorok. Jangan kita ini menjadi batu sandungan. Atau sebaliknya, oh itu orang Kristen ya, iya, wah tiap hari berantem itu di rumahnya, ribut terus itu di rumahnya. Saudara, mari kita miliki cara hidup yang baik, cara hidup yang diubahkan, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Yesus sekalipun, mereka dapat melihat cara hidup kita. Ya, di tengah keluarga besar kita pun kita harus memiliki cara hidup yang baik supaya kita menjadi panutan. Dan firman Tuhan berkata, supaya kalau ada orang yang memfitnah kamu itu sebagai durjana, artinya orang yang ya belum bertobat hidupnya, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu, sehingga tidak ada yang bisa memfitnah kita. Mereka tahu perbuatan kita itu baik, tapi kalau kelakuan kita, perbuatan kita jahat, ya percuma saudara. Malah bukan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, nama Tuhan dihujat. Jangan sampai orang itu menghujat Tuhan karena kita, itu orang Kristen loh, tapi wah hidupnya wah gini saudara. Ya mari, ya firman ini berkata, jangan kita memberikan celah kepada orang untuk menghujat nama Tuhan. Karena kalau karena cara hidup kita yang tidak benar sampai Tuhan yang dihujat, saudara, ya itu namanya kita mempermalukan Tuhan. Kita pasti akan menanggung akibatnya. Dikatakan di sini, bila mereka memfitnah kamu, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia huruf besar Allah melawat mereka. Satu saat akan ada orang-orang yang bertobat karena melihat hidup kita yang berubah. Satu saat akan ada orang-orang yang melihat Yesus dalam hidup kita. Ketika mereka melihat hidup kita berbeda, tidak ada satupun penginjilan yang terbaik selain daripada hidup yang benar, dikuduskan dan diberkati Tuhan. Supaya orang melihat Yesus lewat hidup kita, wah benar dia itu disertai Tuhan. Ya hidupnya baik, ya tidak neko-neko, hidupnya itu lurus. Bukankah kita rindu lihat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah itu yang menjadi ya kerinduan setiap kita.